Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini, Juju. Jujuan Dini. Kita baru aja nonton film Oppenheimer. Benar, Keren banget. Oppenheimer, ya. Menurut kamu kerennya itu dalam skala 1 sampai 10 berapa, Din? Iya 10 bisa kali ya. 10 out of Kalau misalnya 10. ya 10 out of 10 atau 9,8 kali ya. Wow, perfect ya. Iya, Wow. kalau aku ya baju. Meskipun aku ada miss soalnya tadi ngantuk banget baju. Nah, kita paksa-paksa gini tapi tengah-tengah doang karena emang 3 jam. There's no jokes, there's no At all. drama, there's no kayak Ada gitu. drama, ada. Ya, maksudnya drama yang kayak ntar plot twistnya apa gitu loh, baju tuh enggak gitu. Yang jelas nggak ada jokesnya ya kan, bener-bener Terus, yang iya. full of dialogue ya. Bener, nggak ada yang tembak-tembakan gitu tuh, nggak ada gitu, jadi nggak ada yang bikin bangun intinya gitu. Jadi ya dialog gitu. Sebelum nonton itu aku pikir, aduh 3 jam film mikir, apalagi itu karyanya Christopher Nolan, Iya. film biopik ya, Iya. pastinya bakalan ngantuk nih, jangan-jangan nih ngantuk nih. Ternyata enggak, yang ngantuk Iya, sedikit. ngantuk. Ada beberapa adegan yang aku miss gitu ya. Iya, sama gue juga. Bagian itu apa ya gitu. Jadi kita, "Ya, kamu nonton ini apa sih maksud gitu?" Terus tadi kita diskusi gitu. Tapi untuk ukuran film 3 jam kita bisa menikmati itu dengan tanpa terpaksa ya, dia Iya, bener-bener worth bagus banget gitu. Baju berapa? Dari 1 sampai 10? 9,8 Sama ya, 9,8 ya. Ya memang sebagus itu buat teman-teman yang suka sejarah, apalagi kalau misalnya nonton ini, wih cocok banget. Cocok abis. Sebenarnya yang bikin aku pengen nonton banget itu gara-gara ada salah satu temenku di media sosial yang lulusan Harvard itu loh, Din. Iya. Dia kan anak fisika kuantum. Terus dia sampai bikin nge-zoom Zoom. gitu cuma buat bahas film Oppenheimer. Sekeren apa sampai anak-anak Harvard pada Iya. pengen bahas itu gitu. Ternyata kakak memang- tingkatnya, Mbak. Iya. Seniornya ternyata ya. Filmnya Jadi seniornya. Oppenheimer itu S1-nya lulusan Harvard, iya. S2 Cambridge ya. S3-nya Göttingen. Jerman. Deutschland. Dari Jerman, benar. Oke. Ya, jadi si Terus Oppenheimer kan namanya adalah tadi tuh aku lihat di Wikipedia, Julius Robert Oppenheimer. enggak Robert Julius Enggak, tadi Oppenheimer. dulu. J-nya di awal ya. Julius Robert Oppenheimer. Oke, sebenarnya siapa dia? Bapak atom. Bapak atom dunia. Orang yang menciptakan bom atom untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 yang sekaligus juga mengakhiri Perang Dunia II ya kan? Ya, yang pada saat itu kita juga merdeka ya, Baju. Iya, Di tahun itu. pas Agustus juga. Pas Agustus tanggal 6 nggak sih? Tanggal itu? 6 kejadiannya. Iya. Nah, kita kan merdeka 17 Agustusnya 17, ya. ya. Karena setelah bom itu meledak di Hiroshima dan Nagasaki, kependudukan Jepang di Indonesia itu kan mereka balik ya Tentara, negaranya maksudnya, ya. tentara Jepang yang di Indonesia itu mereka ditarik. ditarik dari Indonesia. Iya, karena udah balik habis. dari- Iya. Karena Jepang bukan mengalah ya, kalah Perang Dunia II. Dan mengakui gitu. Menyerah pada sekutu ya kan. Sekutu yang menang. Sekutu tuh Amerika, Inggris, Prancis ya. Pada saat itu. Benar. Nah, Oppenheimer tuh sebenarnya aku nggak sejauh itu Baju mikirnya. Ekspektasiku tuh cuman kayak oke, ya atom gitu. Ya yang ada ya Hiroshima Nagasaki juga, tapi sedalam itu gitu loh. Aku nggak expect sampai kemana-mana gitu. Ternyata wow gitu. Dia ya masih masih bisa sempat hidup bersama dengan Einstein gitu. Iya, dan berteman, bersahabat Iya, ya kan, benar. sama-sama ilmuwan. Iya, terus habis itu ada tokoh-tokoh besar Amerika juga di sana, ada Kennedy, ada Bush, ada everyone gitu, Bush, oh ya, Bush gitu, everyone gitu ada di sana gitu. Orang-orang besar. Jadi sebenarnya singkatnya dia menceritakan tentang apa sih Mbak Jo? Iya, film tentang ini? Oppenheimer ini, si si bapak ini bapak ya? atom ini ya. Jadi saat itu kan memang kondisinya lagi Perang Dunia II ya kan. Ya.
Amerika itu pengen menyudahi perang juga kan. Si Pak Oppenheimer Si Pak Opi dibujuk untuk mengikuti project namanya tuh Manhattan Project. Itu bikin bom ya kan, untuk menghentikan perang. Ya, membuat bom atomnya itu. Terus dia termasuk juga yang awalnya sebenarnya nggak mau ya kan, sebenarnya nggak mau, tapi karena propaganda Amerika saat itu adalah bagaimana caranya supaya perang itu bisa segera berakhir gitu kan. Akhirnya dia mau nggak mau gitu akhirnya udahlah ya, terus dia bikin gitu dari sampai dari perumahannya, dari ngelobi ilmuwan-ilmuwannya gitu kan. Ilmuwannya kan cuma fisikawan aja, ada ahli biologi di situ, ada yang kimia juga pasti gitu, banyak gitu kan. Udah dia ngelobi itu, terus habis itu dia membuat itu di Los Alamos itu ya. Namanya nama tempatnya Los Alamos. Dan sekarang itu jadi cukup berhasil loh di saat itu. Sekarang jadi Taman Nasional. Terus habis itu setelah dia menginginkan itu, mengumpulkan ilmuwan itu, udah diuji coba, udah diledakkan sampai pada saat dia sidang juga, sampai dia dapat Nobel, udah. Percobaannya itu juga beberapa kali ya kan, sampai akhirnya bom itu dibawa tentara Amerika ke Jepang untuk diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan di situ kita ngelihat bagaimana sisi kemanusiaan Oppenheimer ya. Dari awal sih udah ada dilemanya dia sudah menciptakan karya sebesar itu, kan? Tapi ujung-ujungnya kan bakalan menghanguskan sekian ratus ribu orang gitu kan dengan bom tersebut gitu. Benar. Dan efeknya setelah bom itu pun dia udah tahu gitu ya, Baju. Yang kena sinarnya itu ya cacat, pasti gitu ya, Baju. Terus gimana yang efeknya ada stripes yang tadi itu gitu, yang jadi abu lah gitu. Itu tuh udah menghantui si Oppenheimer gitu. Dan ketika bom itu sudah diledakkan dan Amerika dinyatakan menang gitu kan, perang dua-duanya, terus dia dipanggil sama Presiden Truman ya kan. Truman bacanya. Dia Tuman. Sebenarnya si Oppenheimer bilang kalau dia tuh merasa bersalah gitu kan. Saya merasa seperti tangan saya berdarah gitu. Benar. Terus Truman-nya bilang bahwa memang kamu yang menciptakan bom itu, tapi keputusan untuk meledakkan bom itu semua orang tertujunya ke saya karena itu keputusan saya gitu. Ini kalau mau nyalain ya nyalain saya gitu. Iya gitu. Terus udah diskusi udah selesai, yang kalimatnya tuh aku ingat banget, dia presidennya bilang gini, get this crybaby out of here. Iya, karena wajahnya benar-benar sedih gitu. Benar. Iya sih. Iya banget, Baju, ya kan. Terus menurutku humanity-nya si Oppenheimer ini juga kelihatan banget di scene awal-awal ketika dia nggak suka sama profesornya. Terus apel profesornya tuh dikasih cyanida gitu kan. Dia pulang nih. Terus pagi itu dia ingat apel itu. Dia bergegas gitu balik ke kampusnya buat ngilangin apel ini biar nggak dimakan gitu sama orang siapapun gitu. Ternyata beneran udah ada yang mau makan gitu, terus ditonjok gitu, terus apelnya jatuh. Bukan ditonjok, direbut. Iya, diginiin namanya. Itu jatuh. Iya. Kalau direbut giniin kayak yang set gini, ini ada ulatnya gitu. Iya, ditampel ya, nggak ditonjok ya, benar. Tonjok ini gitu. Aku pikir orangnya ditonjok. Apelnya maksudku. Tapi kalau yang apel itu saya ngelihatnya keisengan remaja sih ya, dia kayak. Tapi dia itu iseng banget gitu loh. Apel disuntikin cyanida gitu. Dia kesel. Ya memang dia kesel. Aku sih ngeliatnya di situ ya, karena dia kan biasa orang Indonesia itu kan aneh. Dia suka berpikirnya terlalu out of the box. Akhirnya orang-orang yang biasa ini, kok aneh sih nih orang, apa sih gitu. Gitu. Film itu alurnya maju mundur banget, cantik gitu ya. Dan sepanjang film tuh isinya dialog ya. Benar. Dialog. Terus, dan itu berat. Suara nuklir. Dan suara nuklir dan getaran nuklir dan cahaya-cahaya gitu. Api gitu, udah itu efeknya.
Buat kita yang terbiasa nonton film yang gampang-gampang, yang nggak pakai mikir, asal nonton aja ketawa-ketawa, itu bakalan keseret-seret nonton Oppenheimer ya. Tapi kalau udah terbiasa dengan film-filmnya Christopher Nolan, itu malah seru banget ya. Having fun. Saya salah satu penggemar karyanya Christopher Nolan, suka banget sama Inception ya, filmnya dia itu The Prestige, terus Dunkirk ya, Joker ya, The Dark Knight, banyak banget The Dark Knight karyanya dia. Batman itu. Ya. Jadi sepanjang film itu tuh menceritakan ketika sidang dan maju mundurnya itu di situ gitu. Jadi dia sidang apa sih itu? Yang bikin sedih kan dia menciptakan atom untuk mengubah Hiroshima Nagasaki, dia mengakhiri perang, membantu negaranya Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Dunia II. Tapi setelah perang itu selesai, dia dituntut gitu kan. Dituntutnya bukan karena masalah atomnya itu, tapi karena dia dituduh sebagai mata-mata Rusia, terus dituduh juga sebagai komunis. Gara-gara dia pacaran sama perempuan komunis dan adiknya dia itu kan juga komunis anggota partai komunis di Amerika waktu itu. Dan istrinya itu kan mantan anggota partai komunis. Tapi kalau kata istrinya, komunis di Amerika dengan komunis di negara lain itu beda gitu. Komunis di Amerika lebih ke kesetaraan gender atau apa gitu kan, banyak ya di situ. Ya, disebutin tadi. Tapi tetap aja dianggap salah karena dikira mata-mata. Ya, mata-mata atau membocorkan rahasia Amerika, rahasia negara ke Rusia kayak gitu. Benar. Iya, terus apa namanya? Tadi itu aku mau yang point of view tadi itu loh, yang maju mundur cantik gitu ya. Itu tuh cepat gitu loh, kayak mau susun kesini lagi, susun kesana gitu, susun kesini lagi gitu. Kayak itu tuh ya beneran. Aduh, kalau IQ-nya di bawah 70 nggak nyampe kali. Iya, kayak beneran susah banget gitu. Makanya itu tadi yang bikin aku agak ngantuk-ngantuk itu, aku gini-giniin gitu loh. Ya karena kalau misalnya kelewat dikit ini kalau yang mana tadi, yang mana gitu. Padahal itu filmnya udah dibikin sedemikian rupa buat para penonton barunya karya-karya Christopher Nolan itu bisa menikmati benar. Iya tadi aku juga baca yang itu. Tapi katanya film ini ya katanya yang beberapa sumber sih menyebut film ini dilarang ya di Jepang ya. Ya gimana ya Mbak Jaya? Pastinya itu sensitif banget. Katanya sih bisa menimbulkan kayak mengembalikan traumatik masa lalu kayak gitu. Iya sekarang apa namanya, logika sederhananya kamu nyakitin itu gitu Mbak. Terus habis gitu misalnya aku nyakitin Mbak Juju gitu kan. Terus dibikin film diungkit-ungkit lagi. Benar, aku bikin film tentang aku nyakitin Mbak Juju. Terus habis itu film itu aku kirim ke Mbak Juju gitu. Kan sama aja kayak menangnya gitu. Gue gitu kan ya menurut Amerikanya. Kayak gitu. Jadi udah diinjek-injek terus habis itu di sat gitu dikasih jeruk nipis. Apaan perih gitu. Iya kayak sakit gitu maksudnya. Dan ini filmnya kan dibintangi sama bintang-bintang Hollywood ya. Banyak banget. Bintang utamanya Cillian Murphy. Iya. Aktor Irish. Blunt yang Emily Blunt. Sama banget gue. Emily Blunt. Yang jadi istrinya si Oppenheimer. Iya, sama yang Bohemian Rhapsody tadi itu loh. Itu familiar banget itu. Rami Malek gitu. Itu benar. Ada Casey Affleck, ada Matt Damon. Ini Robert Downey Jr. Itu banget. Yang jadi Louis Strauss. Iya, di situ bagus banget. Pemainnya all out semua ya. Nggak kaleng-kaleng. Dan make upnya juga bagus din, kayak ketika mereka udah tua gitu kan, kayak beneran tua gitu. Dan rambutnya Oppenheimer pas dapat Nobel tuh kan udah putih-putih gitu dari baju. Iya, terus Emily Bluntnya juga udah keriput-keriputnya tuh nambah banget ya, kayak beneran tua. Iya, pintar abis. Pendapat Mbak Juju tentang film ini? Kamu dulu deh. Gue dulu. Oke. Tadi tuh
pas Biar aku kita mikir dulu Din, soalnya masih agak lemot ya. itu pas kita di mobil sampai di rumah juga tadi aku bilang banget, tapi kayaknya humanity tetap wins gitu, tetap menang gitu. Kan kita kemarin soalnya habis bahas humanity versus AI gitu, jadi masih di kepala itu terngiang-ngiang humanity gitu. Rasa kemanusiaannya Opie si Oppenheimer itu tetap menang gitu pada akhirnya. Menurut aku memang dari awal itu juga seperti itu dia, dari yang sin apple, terus yang dia sangat ragu untuk ngambil project ini gitu karena dia tahu akibatnya akan seperti apa. Terus dia juga mengakui di sidangnya kalau misalnya betul, iya saya tahu gitu konsekuensinya akan seperti itu. Ya saya tahu jumlahnya sekian ratus ribu yang meninggal. 220 ya, 220 lebih. Sekian ratus ribu yang meninggal gitu, dan seterusnya. Dia kan mengakui gitu loh, dia tahu iya gua ngerti gitu, gua salah gitu. Itu tuh di situ tuh humanity dia tuh ada gitu. Terus Einstein bilang di terakhir kan, nanti kamu akan dapat penghargaan, dan ketika kamu dapat itu bukan untuk kamu, tapi itu untuk mereka gitu. Mereka itu banyak di situ, bisa diartikan negara, teman-temannya cendekiawan ilmuwan lainnya, juga bisa juga aku sih ininya ke korban sebenarnya. Ke korban maksudnya? Kan itu tuh harga yang dibayar oleh sekian korban yang dikorbankan gitu, sekian ratus ribu korban yang melayang nyawanya gitu. Aku sih kesana, jadi bisa banyak gitu merekanya yang kata Einstein itu. Menurut aku gitu. Kalau Mbak Juju gimana? Kalau aku ngelihatnya di awal kan udah dijelasin bahwa dia itu Yahudi gitu kan, dan sangat digaris bawahi itu. Dia Yahudi, ilmuwan Yahudi gitu. Dan ketika dia menerima Manhattan Project itu untuk membuat bom atom itu, karena dia pikir mungkin bom ini juga bisa buat ngebom Jerman gitu. Karena pada saat itu kan banyak sekali orang Yahudi yang dibunuh-bunuhin Hitler waktu itu ya kan. Nah, di situ kita ngelihatnya, saya sih pribadi ngelihatnya, Amerika, film-film Amerika itu selalu mengangkat tokoh Yahudi sebagai orang yang jenius, orang yang hebat di balik penemuan-penemuan yang luar biasa gitu kan, Din. Nah, di samping mereka punya jasa itu, mereka juga di sisi lain disalahkan gitu. Ada aja hal yang bikin mereka itu seolah-olah mereka jahat gitu, seolah-olah mereka otaknya gitu gara-gara kamu gitu. Iya. Jadi ada dilema di situ antara dia sebagai pahlawan perang atau dia sebagai tokoh Yahudi yang menjadi villainnya gitu loh. Iya. Terus benar kalau misalnya dari sisi itunya, tapi tetap aja ujung-ujungnya di situ pasti bakalan mengangkat tokoh Yahudi yang keren, yang luar biasa, yang dedikasinya tinggi dan setia pada Amerika gitu. Di akhir kan gitu kan, malah dia dapat penghargaan kan. Ya sih Maju. Tapi emang kita belajar banget sih, selain memang sejarah, banyak juga ya sinematografinya, ya kan Maju, nggak bisa dipungkiri sebagus itu, kayak seril itu gitu kan. Terus kayak pindah-pindahnya itu meskipun itu, tapi gue tetap bagus gitu, tetap berterima banget gitu. Tapi memang tokoh Oppenheimer yang diperankan Cillian Murphy itu juga dia center of attention-nya tuh banget ya, Din ya. Termasuk nggak cuma pinter fisika, nggak cuma pinter teori, dia juga belajar bahasa Sanskerta. Dia paham kitab yang kitabnya orang Hindu atau Buddha itu, Din. Hindu ya, kitab Hindu itu kan, dia baca itu gitu. Jadi buat kita yang orang Asia misalnya, kok dia bisa sih Sanskerta gitu. Dia juga pas belajar di Leiden di Belanda, dia presentasinya pakai bahasa Belanda. Pas di Jerman dia pakai bahasa Jerman. Emang sejenis itu. kanan.
native semua. Iya, Tadi tuh aku pikir, oh ini bahasa Jerman ya gitu. Ternyata di Leiden, bahasa Belanda dong tadi itu gitu. Terus yang satu lagi scene selanjutnya pas gitu setelah scene dia pakai bahasa Belanda, bahasa Jerman. Nah ini nih baru nih, oh iya gitu. Dan selalu ya tokoh-tokoh jenius macam Oppenheimer, Einstein itu pasti mereka pendiam, nggak begitu pandai bergaul, aneh. Tapi meskipun pendiam baju di sini ada sisi-sisi yang di sini dia tuh kayak tunjukkan juga sisi womanizer dia gitu. Iya, womanizer. Iya sih baju. Iya kan? Tapi mungkin juga karena pinternya itu jadi attract woman gitu loh, Din. Iya, bisa, tapi tuh biasanya nggak kayak gitu. Orang pintar tuh susah ngomong mah. Iya kan, biasanya. Di situ juga aku yang bikin penasaran, orang secerdas itu, terus dia juga nggak begitu pandai bersosialisasi, tapi ternyata dia womanizer ya gitu. Nah, tadi kita sempat bahas itu juga teman-teman, dan beberapa film yang aku lihat, film Hollywood baju yang cowoknya itu nerd, yang deketin duluan si cewek. Kebanyakan. Nah, gitu. Jadi dia memang spesial. Oke. Ya udah, teman-teman. Gimana tonton aja nanti sendiri ya. Oppenheimer. Aku udah selesai, bentar lagi selesai kayaknya masa penayangannya. Udah mau turun di bioskop. Soalnya udah terakhir banget kita juga nontonnya. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.